Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk materi hari ini nanti yaitu pertama tentang makanan sehat bergizi seimbang, yang kedua tentang menghargai perbedaan, dan yang ketiga tentang pengurangan bersusun panjang. Materi yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Makanan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu, kita harus mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Ya, apa saja 4 sehat 5 sempurna itu? Yang pertama, harus mengandung karbohidrat, kemudian protein dan lemak, kemudian mineral, vitamin. Di mana kandungan tersebut ada di jenis-jenis makanan, yaitu makanan pokok, mengandung karbohidrat, contoh makanannya nasi, ubi, jagung, dan sagu. Kemudian lauk pauk, kandungannya protein dan lemak, makanannya tempe, tahu, daging, ikan, dan telur. Sayuran, kandungannya yaitu vitamin dan mineral, contoh beberapa sayuran yaitu sawi, brokoli, buncis, wortel, dan bayam. Yang keempat, buah-buahan, kandungannya vitamin dan mineral, contoh makanannya pepaya, anggur, pisang, apel, dan mangga. Dan yang terakhir susu, yaitu kandungannya lemak, protein, vitamin, dan mineral, contoh makanannya susu sapi. Nah, mari kita tentukan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di situ ada 3 contoh ya, yaitu buah-buahan, permen, dan es krim. Nah, manakah yang boleh dikonsumsi sehari-hari dan manakah yang tidak boleh dikonsumsi sehari-hari? Ya, 1 buah-buahan, tanda centang ya, berarti boleh dikonsumsi setiap hari. Alasannya apa? Buah-buahan mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian gambar yang kedua, yaitu tentang ya makanannya permen. Nah, itu tanda silang, berarti tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Alasannya apa? Permen mengandung banyak gula yang dapat merusak gigi, sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu es krim, tanda silang. Alasannya es krim mengandung banyak gula dan bahan pengawet yang tidak baik bagi tubuh dan gigi jika dikonsumsi secara berlebihan. Oke, dari berbagai jenis makanan tersebut, tentunya masing-masing orang memiliki makanan kesukaannya masing-masing. Dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan contoh sikap dari pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai emas. Nah, berikut ini contoh perbedaan makanan kesukaan ya, yaitu 1. Uni suka sekali dengan sayur bayam, tetapi Made lebih suka wortel rebus. Namun mereka saling makanan kesukaannya masing-masing. Kemudian Cici dan Eko. Cici suka makan dengan lauk ikan goreng. Eko suka dengan lauk ayam goreng ya. Mereka menghargai lauk kesukaan masing-masing. Cici tidak memaksakan Eko makan ikan goreng, begitupun juga sebaliknya. Kemudian Ale dan Dondo. Ale suka makan kentang goreng atau rebus. Dondo suka makan roti dan kue kering. Mereka menghargai perbedaan makanan kesukaan. Saat Ale menawari Dondo, Dondo menolak dengan baik. Ale juga tidak merasa tersinggung. Oke, jenis perbedaan yang lain yaitu olahraga kesukaan ya. Cici senang bersepeda, sedangkan Dondo senang berenang. Uni senang lompat tali, sedangkan Ale senang sepak bola. Nah, olahraga kesukaan Cici dan teman-temannya berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun, juga saling menghargai perbedaan tersebut. Nah, perbedaan yang lain juga bisa berupa keragaman cara berdoa ya. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kita persilakan saat teman yang berbeda agama hendak berdoa. Kita juga tidak boleh mengganggu saat teman berdoa. Ya, harus saling menghargai dan menghormati. Toleransi beragama ya. Mari kita perhatikan cara berdoa masing-masing agama berikut.
Berdoa dengan cara Islam ya, seperti yang kita lakukan sehari-hari ya, tangan kita menengadah ke atas memohon berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga berdoa dengan cara Katolik. Yang keempat berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima berdoa dengan cara Buddha. Yang keenam berdoa dengan cara Konghucu. Nah, kemudian di gambar berikut ini ya penjelasan lengkap mengenai agama yang ada di Indonesia, yaitu berupa tempat ibadah, nama pemimpin, kitab suci, dan juga hari raya. Nah, mayoritas umat Islam tempat beribadahnya berada di masjid, kemudian dipimpin oleh seorang ulama, dan kitab sucinya Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari rayanya hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian agama-agama lain yang ada di Indonesia juga sama, mereka juga punya tempat ibadah, punya pemimpin, kitab suci, dan juga hari raya. Dan satu yang harus kita lakukan, kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak mencela, tidak membeda-bedakan, ya, tidak memandang rendah agama lain, semuanya sama. Begitupun terhadap orang dan juga makanan kesukaan. Kita tidak boleh memaksakan atau teman kita menyukai kesukaan kita. Kita juga tidak boleh tersinggung kalau teman yang lain tidak menyukai kesukaan kita, ya. Intinya kita harus saling menghargai perbedaan. Oke, pada minggu kemarin kita sudah belajar pengurangan dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengurangan dengan cara bersusun panjang. Nah, untuk pengurangan dengan cara bersusun panjang, yang harus anak-anak lakukan yang pertama itu menuliskan bilangan secara panjang, ya, sesuai nilai tempatnya, dimulai dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, ya. Contoh, perhatikan bilangan 2156. Nah, bilangan tersebut mari kita tulis secara panjang. 2156 sama dengan 2000, ya, 2000-an ditambah 100 atau 100-an ditambah 50 atau 50-an ditambah 6 satuan, ya. 2156 sama dengan 2000 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 6. Mari perhatikan contoh selanjutnya. Pembangunan jalan di sebuah desa membutuhkan 2215 karung semen. Sebanyak 1105 karung semen telah digunakan. Berapa karung semen yang belum digunakan? Nah, kita kerjakan cara bersusun panjang. Hal yang pertama tadi apa? Ya, tulis dulu bilangannya dalam bentuk ya panjang, bersusun panjang, ya. Oke, yang pertama 2215 sama dengan 2000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 5. Bilangan yang kedua 1105 sama dengan 1000 ditambah 100 ditambah 0. Nah, 0 ini menyesuaikan angka 0 di bawah angka dari bilangan 10. Kemudian ditambah 5. Ya, kemudian kita operasikan pengurangan, ya. 5 dikurangi 5, ingat satuan dikurangi satuan sama dengan 0. Terus ditambah 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Terus selanjutnya kita pindah ke nilai tempat ratusan. 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Kemudian 2000 dikurangi 1000 sama dengan 1000. Nah, bentuk panjangnya yaitu 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 0, ya. Kemudian jika kita tulis menjadi bilangan 1100
1100. Ya, ada yang salah ya. Berapa yang betul? Ya, 1000 ditambah 100 ditambah 10. Nah, cara lainnya, sepertinya ini hasilnya salah ya dari contoh yang kita lihat. 1000 ditambah 100 ditambah 10. 110. Nah, hasilnya sama dengan 1110. Ya, ini berarti nolnya ganti 1 ya, 1110.